Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita malam ini sederhana saja, tapi berat, agak berat. Saya sendiri juga merasa sangat berat. Tentang ikhlas. Ya. Para jamaah, ada sebuah hadis yang sangat terkenal ini. Nabi menegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak akan menerima minal amali, suatu amal. Amal-amal yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Illa, kecuali maka nalahu khalisan, kecuali amal itu didasari dengan ikhlas. Wabtughiya biwajhuh, dan semata-mata untuk mencari ridhonya. Para jamaah, ada hadis yang agak panjang, langsung ke sana saja biar suatu ketika sahabat Abu Hurairah, kita pernah dengar nama ini. Beliau kan tinggal di Madinah. Suatu ketika berkunjung ke negeri Syam. Negeri Syam itu kira-kira wilayah Syria sekarang dan sekitarnya, termasuk Jordan itu Syam pada masa itu. Ketika Abu Hurairah datang ke negeri Syam itu, dan para tokoh negeri Syam mendengar tentang berita kedatangan beliau, maka mereka berduyun-duyun ingin menyambut kedatangan Abu Hurairah itu. Mereka semua tahu betul bahwa Abu Hurairah adalah orang yang banyak menerima hadis dari Nabi. Begitu sampai di negeri Syam, diadakan pertemuan, mungkin kayak gini ya, tokoh-tokoh banyak yang hadir. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Syekh Abu Hurairah, tolong sampaikan kepada kami satu hadis saja yang panjenengan langsung dengar dari Rasulullah. Kami ingin tahu." Para jamaah, saat itu kemudian Abu Hurairah menyampaikan, "Wahai saudara-saudara, saya mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa besok pada hari kiamat, orang yang pertama sekali akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, orang yang dikenal mati syahid. Dua, orang yang dikenal kiai, ustadz.
ulama, hafid, qori. Dan yang ketiga, orang yang dikenal dermawan. Maka dihadirkanlah orang yang dikenal mati syahid itu. Lalu ditanya oleh Allah, wahai Anda, apakah Anda masih ingat dulu ketika hidup di dunia, kamu dapat nikmat apa saja? Ya Allah, tentu saja saya masih ingat betul. Saat itu saya mendapatkan anugerah berupa badan yang sehat, yang lincah, dan pandai memainkan alat-alat perang. Lalu kamu gunakan untuk apa anugerah seperti itu? Ya Allah, aku gunakan untuk jihad fisabilillah, untuk perang, hingga aku mati syahid. Allah lalu mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Dulu kamu ketika berjuang fisabilillah, yang katanya jihad fisabilillah itu bukan karena Allah, tapi kamu ingin dipuji supaya terkenal menjadi seorang pahlawan. Karena itu kamu tidak layak masuk surga. Kemudian dipanggillah malaikat. Wahai malaikat, seret orang ini, lempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang dikenal mati syahid, tapi malah diseret ke neraka. Gara-gara apa? Dulu ketika berjuang yang katanya jihad fisabilillah itu bukan karena Allah, tapi untuk popularitas, agar dia dikenal sebagai seorang pahlawan. Dipanggil kelompok yang kedua, orang yang dikenal banyak ilmunya. Katakanlah dikenal ulama, dikenal kiai, dikenal ustadz, apalagi tuan guru, ditambah dengan dikenal hafid, qori. Dipanggil orang ini. Sekarang kamu, ingat tidak kamu ketika di dunia dulu dapat apa, dapat anugerah apa? Ya Allah, tentu saja kami ingat itu. Ketika di dunia saya mendapatkan kemudahan untuk mencari ilmu, sehingga begitu gampang mendapatkan ilmu yang banyak. Gampang hafal, Quran juga cepat hafal. Hadis-hadis banyak yang dihafal. Terus kamu gunakan untuk apa itu? Ya Allah, tentu saja aku gunakan untuk mengajar di mana-mana, untuk ceramah di mana-mana, untuk menjadi imam sholat segala macam. Dan itu semua ya Allah, aku lakukan untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Dulu ketika di dunia, ketika kamu mengajar, ketika kamu ceramah, ketika kamu jadi imam, bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan pujian sebagai seorang alim, sebagai qori, sebagai hafid. Dan kamu dapatkan itu, kamu terkenal di sana. Para jamaah, setelah itu dipanggillah malaikat. Malaikat, sini. Seret orang ini, lempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus pundi? Berat nggih? Berat. Berat sekali. Di dunia dikenal sebagai kiai. Terkenal kiai haji. Dikenal sebagai al-hafid. Dikenal sebagai al-qari. Tapi masuk neraka. Kenapa? Ketika mengerjakan kegiatan sehari-hari,
sebagai orang yang alim, sebagai orang yang hafid, sebagai qori, bukan karena Allah. Hatinya ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, ingin populer. Tidak ikhlas. Para jamaah, ternyata berat ini untuk menjadi ikhlas itu. Kemudian dipanggillah yang ketiga. Yang ketiga ini di masyarakat dikenal sebagai orang yang kaya raya dan sangat dermawan. Kamu sini. Kamu ingat nggak dulu ketika di dunia kamu dapat anugerah apa? Ya Allah, tentu saja. Aku ingat. Saat itu aku begitu mudahnya untuk mencari nafkah. Usaha ini sukses, usaha itu sukses. Terus berdatangan rezeki dan melimpah ruah. Sehingga aku sebagai orang yang sangat kaya raya. Lalu kamu gunakan untuk apa? Kekayaan yang begitu banyak itu. Ya Allah, sesuai dengan perintahmu aku gunakan untuk zakat, infak, sedekah, bantu ini, bantu itu, bantu panti asuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu ya Allah, aku lakukan karena Engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Saat itu yang kamu inginkan adalah ingin jadi orang terkenal sebagai seorang dermawan. Ingin dikenal sebagai orang yang loman. Ingin dikenal sebagai orang yang nyah-nyoh. Apa nyah-nyoh itu ya? Gampang ngasih orang. Bukan karena Allah. Para jamaah setelah itu nasibnya sama dengan yang tadi. Dipanggil malaikat. Malaikat, seret orang ini, lempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, itulah nasibnya 3 orang tadi. Dikenal mati syahid, masuk neraka. Dikenal alim, bahasa Jawanya kiai, ustadz, masuk neraka. Dikenal dermawan, masuk neraka. Gara-garanya satu saja, tidak ikhlas ketika beramal. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 5032. Para jamaah, begitulah cerita hadis ini. Ini teks aslinya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mendengarkan atau membaca hadis ini, perasaan saya mengerikan. Mengerikan. Orang udah dikenal mati syahid, masuk neraka. Dikenal kiai, ulama, ustadz, masuk neraka. Dikenal hafid, qori, masuk neraka. Dikenal dermawan, masuk neraka. Ini pelajaran untuk kita semua. Agar bisa mengkondisikan hati kita ini ketika beramal agar ikhlas karena Allah. Ingat hadis tadi. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun wa butughiya fi wajhuh. Allah tidak akan menerima amal-amal apapun. Jihad fisabilillah tidak diterima. Ngajar tidak diterima, ceramah tidak diterima. Baca Quran tidak diterima. Berzakat tidak diterima. Kalau tidak dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi para jamaah yang saya maksud bahwa materi ini sebenarnya sederhana tapi berat. Pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah kita sanggup mengkondisikan hati kita ini ikhlas ketika beramal? Mari kita belajar apa itu ikhlas. Para jamaah,
Ikhlas itu adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Dalam bahasa lain para jamaah, ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin sedekah, yang diinginkan hanya Allah yang menyaksikan dan ingin mendapatkan ridho Allah. Itulah ikhlas. Orang ikhlas itu nggak butuh pujian. Orang ikhlas itu tidak takut dengan caci makian. Yang diinginkan hanya Allah untuk menyaksikan amal perbuatannya itu. Para jamaah, ini juga perlu perjuangan. Bukan berarti tidak bisa, perlu perjuangan. Nah, karena itu para jamaah, mari kita mencoba mengingat amal-amal selama ini yang kita lakukan. Apakah sudah fokus ke sana? Ketika melakukan sesuatu, hanya menginginkan Allah yang menjadi saksi amal-amal kita, dan Allah yang nanti meridhoi amal-amal kita. Nah, seorang ulama bernama Dhunan al-Misri, beliau pernah punya pandangan yang menarik untuk kita cermati. Untuk mengetahui seseorang, termasuk kita ini, ikhlas atau tidak, dapat dilihat dari 3 sisi ini. Jadi para jamaah, ketika kita ini sholat, ketika kita membantu orang, ketika kita berbuat baik, ikhlas apa tidak, bisa dilihat dari 3 hal ini. Kata Dhunan al-Misri. Yang pertama, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, ada orang memuji, biasa saja. Ada orang mencaci, tenang saja. Itu ikhlas. Tapi ingat para jamaah, umumnya kita nggak sanggup begitu. Nggak sanggup. Ketika ada orang memuji, wah, ya kan? Merasa senang, merasa bangga, kan begitu? Itu belum ikhlas. Ketika dicaci, marah. Itu tandanya belum ikhlas. Jadi para jamaah, ayo kita lihat pada diri kita masing-masing ketika beramal itu, ketika orang memuji, bagaimana perasaan kita? Apakah kita lalu menjadi bangga? Dalam bahasa pelawak itu, aku kok. Nah, gitu. Bagaimana itu? Jadi inilah kondisi orang ikhlas itu. Tenang. Tegas. Mantap. Orang memuji, silahkan. Monggo. Mencaci, monggo. Dulu ada istilah terkenal, aku rapopo. Kita sekarang lihat tokoh-tokoh nasional itu ketika dicaci maki, tenang. Tidak marah. Enggak usah disebut siapa itu orangnya. Itulah tanda ikhlas. Ketika dicaci, tenang. Dipuji, biasa saja. Itu tandanya orang ikhlas yang pertama. Yang kedua, melupakan amal kebajikan yang pernah diperbuat. Para jamaah, ini juga tidak mudah. Umumnya kita itu, kalau dulu-dulu pernah melakukan kebaikan, sebisa-bisanya cerita pada orang banyak. Wah, aku dulu begini, begitu. Supaya orang tahu kehebatan kita. Kalau kita masih seperti itu, belum ikhlas. Wah, aku dulu ahli tahajud ketika di pondok itu. Para jamaah, membanggakan diri, apa yang pernah dilakukan, itu tanda tidak ikhlas. Lalu bagaimana? Yang sudah, biarlah sudah.
Tidak usah ditunjukkan pada orang. Kecuali kalau ada orang bertanya dan memerlukan pengalaman kita, sampaikan seperlunya sesuai kebutuhan. Orang tidak tanya, kita cerita, wah aku begini orangnya, bisa begini, bisa begitu. Tidak usah. Mengurangi nilai keikhlasan kita. Dan yang ketiga, kata Dzunun al-Misri adalah melupakan haknya untuk pahalanya di akhirat. Dia tahu bahwa melakukan kebaikan itu akan dapat pahala, kan begitu. Siapanya sholat jamaah isya kayak tadi itu, dia akan dapat pahala seperti sholat malam separuh waktu malam. Jadi kalau malam ini jumlahnya, misalnya kita ngitung mulai habis isya ya, jam 7 sampai jam 4. Berarti 5 ditambah 4, kurang lebih 8 atau 9 jam semalam itu. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat tahajud 4 jam. Padahal kita itu kalau sholat tahajud umumnya ya setengah jam hingga 1 jam. Coba kalau tarawih itu berapa lama itu? Yang 11 rakaat itu. Umumnya setengah jam. Sak banter-bantere, sak suwe-suwene 1 jam. Nah ini Nabi memberitahu pada kita, siapa yang gemar sholat isya berjamaah akan dapat pahala seperti sholat malam separuh waktu, sekitar 4 jam. Dan siapa yang suka sholat subuh berjamaah, dia akan dapat pahala seperti sholat malam semalam suntuk, sekitar 8-9 jam. Itu Nabi yang bersabda. Ingin motivasi kita agar kita senang datang ke masjid, sholat berjamaah. Jamaah isya, jamaah subuh. Ditambah lagi sholat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Para jamaah yang ketiga ini, orang yang ikhlas itu tidak tertarik dengan yang tadi itu. Wis tak sholat rek ben oleh kayak gini. Tingkatan tertinggi para jamaah. Bukan tidak boleh ya. Boleh kita termotivasi sholat isya berjamaah karena pahala besar, boleh. Tapi orang yang sudah ikhlas betul karena Allah sudah enggak begitu mikirkan itu. Enggak begitu mikirkan itu. Bukan tidak boleh ya. Lalu apa yang dipikirkan? Ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Itu yang diinginkan oleh orang yang ikhlas itu. Tetapi memang para jamaah pada kondisi masyarakat tertentu perlu diiming-iming dengan cara membacakan hadis itu. Ayo sholat isya berjamaah, pahalanya sekian. Itu boleh saja. Nabi juga menyampaikan itu pada sahabat-sahabatnya. Nah, pada tingkatan tertentu ketika kita sudah semakin dekat dengan Allah, yang kita inginkan bukan pahala itu. Itu otomatis dapat. Tapi yang kita harapkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Coba para jamaah kita lihat pada diri kita, sudah adakah 3 tanda ini? Ketika ada yang memuji, tenang. Ketika ada yang mencaci, tenang juga. Jadi tidak bangga ketika dipuji, tidak marah ketika dicaci. Nomor 1. Yang kedua, amal-amal baik yang pernah dilakukan tidak disebut-sebut lagi. Seakan-akan dilupakan. Dan yang ketiga, ketika beramal baik itu hanya ingin ridha Allah. Tidak memikirkan nanti Allah akan ngasih apa kepada kita. Tapi lebih yang diinginkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Berat ya? Berat memang para jamaah. Nah, sekarang kalau memang ikhlas itu berat, ya opo carane supaya kita bisa ikhlas?
Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ini yang kita butuhkan para jamaah. Paling tidak ada 5 cara untuk bisa mengkondisikan diri kita agar bisa ikhlas itu. Yang pertama, banyak berdoa. Berdoa kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Karena ikhlas itu berat. Ikhlas itu tidak mudah. Ingat, Deddy Mizwar sampai bikin sinetron belajar ikhlas. Saking tidak mudahnya ikhlas itu. Apakah berhasil? Nah, mari kita lihat. Jadi para jamaah, maksud saya dengan kalimat ini, di antara waktu yang ada pada diri kita, mungkin setelah sholat, boleh. Berdoalah kepada Allah agar kita diberi ikhlas. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bisa ikhlas ketika beramal. Ya Allah, kondisikan hatiku untuk bisa ikhlas ketika melakukan amal-amal soleh. Itu doa. Biasanya para jamaah, di antara doa yang diajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah bacaan Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bisa membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Doa ini tujuannya agar kita yang ketika sholat itu kadang-kadang niatnya bisa macam-macam. Bisa ingin pujian dari orang bahwa kita ahli jamaah. Ingin dapat pujian orang bahwa kita orangnya santri banget, ahli ibadah. Berarti kan hati kita bolak-balik itu. Ya Muqallibal Qulub, ya Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Kadang ikhlas, kadang enggak. Tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah. Teguhkan hatiku untuk bisa fokus dalam mengamalkan agamamu dengan sebaik-baiknya. Doa ini menjadi sangat penting. Ini hanya salah satu doa saja. Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kita boleh dengan doa yang lain. Pakai bahasa kita sendiri dengan suara hati. Ya Allah, tidak mudah menjadi orang ikhlas ya Allah. Tapi aku ingin ya Allah, bagaimana aku bisa ikhlas? Karena ya Allah, kondisikan hatiku. Tolong aku agar bisa ikhlas. Karena Engkau dalam setiap ibadah. Jadi para jamaah, doa ini sangat penting. Sekaligus menjadi pengakuan kita bahwa tidak mudah ikhlas itu. Ikhlas itu berat, sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Makanya kita diajari untuk suka-suka berdoa. Yang kedua para jamaah. Jadi pertama tadi kan berdoa supaya kita bisa ikhlas. Yang kedua, agar kita bisa ikhlas dengan cara menyembunyikan amal kebaikan. Ini cara yang jitu untuk bisa menjadi ikhlas itu. Jika kita suatu saat melakukan kebaikan kok sulit menyembunyikan, itu tandanya belum ikhlas. Engko kena wong tak salat aku. Ben orang tahu kalau aku ahli salat duha misalnya. Ayah. Para jamaah, mari kita pahami dengan baik mengenai ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, amal ibadah yang kita lakukan itu ada yang harus dipertontonkan, tanda petik. Tidak mungkin disembunyikan. Tapi ada yang bisa disembunyikan. Nah, yang bisa disembunyikan adalah usahakan disembunyikan. Yang tidak, otomatis tidak bisa. Misalnya apa yang tidak? Sholat berjamaah, tidak mungkin disembunyikan. Ngaji bersama begini, tidak mungkin disembunyikan. Tapi memang agak sulit kan, menata hati untuk bisa ikhlas.
Tetapi untuk hal-hal yang bisa disembunyikan, misalnya apa? Bersedekah. Bisa disembunyikan. Transfer orang ini tak sedekah. Kemarin para jamaah, musim haji kemarin, saya akan berangkat haji. Tiba-tiba ada orang WA, Ustadz, tolong saya diberi nomor rekening panjenengan. Untuk apa? Saya ingin sedekah ke Ustadz. Rupanya orang ini ingin sedekah tanpa diketahui orang lain. Langsung masuk rekening saya waktu saya di Mekah itu. Ya tentu saya doa saya, ya Allah, berikan orang ini keikhlasan dan balaslah dengan yang terbaik untuk beliau. Lumayan jumlahnya waktu itu. Tapi nggak usah tak sebutkan lah ya. Ini dia contoh bagaimana orang bisa berbuat baik tanpa diketahui orang lain. Zaman sekarang lebih gampang. Ya, HP dibuka, langsung nomor rekening, set. Para jamaah, menyembunyikan amal kebajikan ini sangat penting. Sekarang masalah ibadah, sholat. Seandainya mungkin para jamaah, sholat qobliyah ba'diyah itu di rumah saja. Iku sing omai deket karo masjid. Kalau rumahnya jauh ya nggak bisa ya. Kayak kita yang jauh-jauh, sholat di mana ini? Di Namiro. Tidak mungkin kayak saya sholat di Kedemugari, qobliyahnya. Nggak cukup. Nah, kecuali seperti itu. Tapi jika memungkinkan, qobliyah ba'diyah itu di rumah saja, biar nggak dilihat orang. Itulah yang dilakukan Nabi selama ini. Nabi qobliyah ba'diyah itu di rumah. Tetapi tadi pertimbangannya karena kalau di rumah nanti bisa terlambat jamaahnya, jamaah kan lebih tinggi nilainya. Ya, lebih baik nggak apa-apa kita qobliyah ba'diyah di masjid itu. Boleh, boleh saja. Hanya nilainya lebih tinggi kalau bisa di rumah. Termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu kalau bisa di rumah lebih bagus. Dan itu sabda Nabi. Afdhalus sholah fil bait. Sholat yang paling utama itu di rumah. Kecuali al-maktubah, sholat wajib yang 5 waktu, itu baru yang bagus di masjid. Itu sabda Nabi. Nah, kenapa para jamaah? Karena kalau kita sholat di masjid, bisa saja yang kita tadinya lurus, ikhlas, begitu ada orang, muncul perasaan, wah, ada yang melihat saya ya. Ya, nggak apa-apa, biar orang tahu kalau saya ini ahli jamaah, ahli masjid. Muncul. Itu yang merusak keikhlasan tadi. Tapi coba kalau di rumah saja, kan tidak akan tergoda seperti itu. Jadi sabda Nabi bahwa sebaik-baik sholat itu di rumah, itu adalah untuk yang sholat-sholat sunnah. Tapi yang wajib tetap di masjid. Itu sabda Nabi. Nah, dalam kondisi tertentu para jamaah, ketika kita disuruh memilih, nek sholat nang omah gak nututi jamaah, ya sudah, mau nggak mau sholat sunnahnya di masjid. Bagaimana dengan sholat jamaah, sholat malam? Ada program kan di sini tadi diumumkan. Sesekali boleh lah. Sesekali boleh kita sholat berjamaah. Nabi juga pernah sholat berjamaah tahajud diikuti ponakane. Nabi membolehkan, silahkan. Jadi pada sikon tertentu sholat tahajud itu boleh berjamaah. Bahkan Nabi pernah memimpin jamaah 2 atau 3 malam. Tapi seumur hidup itu para jamaah. Ketika Ramadan tiba, Nabi pernah memimpin sholat semacam sholat tarawih lah ya. Atau sholat malam di bulan Ramadan itu. Maka sahabat banyak yang ikut. Hari kedua semakin banyak ikut. Nah kemudian hari ketiga atau keempat, Nabi nggak ke masjid lagi. Ditunggu oleh sahabat yang begitu banyak. Dalam bahasa Jawa, bludak. Setelah subuh, Nabi menemui sahabat di masjid itu. Saya tahu kalau panjenengan semua ke masjid.
Mengapa saya tidak datang ke masjid? Saya khawatir kalau jamaah sholat malam seperti ini menjadi wajib bagi kalian. Nabi khawatir membebani umatnya. Jadi para jamaah kembali ke sini, salah satu cara untuk bisa ikhlas adalah menyembunyikan amal-amal kebajikan. Masih ingat Nabi pernah bersabda, besok pada hari kiamat ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah. Saat itu tidak ada lagi perlindungan yang lain kecuali perlindungan Allah. Di antara 7 ini, kata Nabi, ada orang yang ketika bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Tangan kiri tidak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Saking apa? Tersembunyinya itu. Jadi orang yang bersedekah dengan cara begini, yang tersembunyi, orang lain tidak tahu, apa artinya? Ikhlasnya tingkat tinggi. Ikhlasnya tingkat tinggi. Yang seperti itulah nanti berhak pada hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu para jamaah. Selama masih memungkinkan amal-amal baik itu yang kita lakukan bisa kita sembunyikan, sebaiknya kita sembunyikan. Tapi jika tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Tapi dengan sangat berat kita harus menata hati. Menata hati. Sedekah itu para jamaah suatu ketika kita diperlukan menampakkan. Dengan maksud untuk mengajak orang lain. Memberi contoh pada orang lain agar ikut sedekah. Wa in tubdu, kata Allah itu, jika engkau mentampakkan, itu bagus. Dengan maksud untuk mengundang yang lain ikut sedekah. Tapi jika engkau sanggup merahasiakan, menyembunyikan, itu lebih baik. Maksud baik adalah lebih aman untuk hati yang bersangkutan untuk bisa ikhlas. Jadi ternyata memang ikhlas itu tidak mudah para jamaah. Karena itu, ya mari kita berjuang, belajar. Apapun amal kebajikan yang bisa kita lakukan, selama mungkin disembunyikan, kita sembunyikan. Jika tidak, ya kita berdoa kepada Allah agar amal kita yang tampak-tampak tadi itu tetap kita bisa dikondisikan dalam keadaan ikhlas. Kemudian para jamaah yang ketiga, supaya kita bisa ikhlas, hindari ketenaran, hindari popularitas. Para jamaah, sopo sing gak pengen populer hidup ini? Siapa yang tidak ingin tenar hidup di dunia ini? Umumnya orang begitu. Tetapi ini sangat membahayakan bagi hati untuk belajar ikhlas. Gara-gara ingin tenar, gara-gara ingin populer, hati menjadi tidak lagi bersih. Yang paling berat nerimo yang ketiga ini adalah politisi. Teman-teman kita, mungkin ada yang hadir sekarang ini, yang lagi nyalek, nyalek ya, mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR, termasuk yang mencalonkan diri menjadi apalagi yang lain, sampai ke presiden, sulit menghindari ini. Sulit menghindari popularitas, sulit menghindari ketenaran. Karena apa? Ini diperlukan dalam politik. Ya toh? Kadang-kadang sampai direwangi menghimpun dana besar bermiliar-miliar agar dirinya dikenal orang banyak dan memilih dirinya nanti pada saat coblosan. Jika sedekahnya itu adalah, jangan lupa ya,
namaku nanti dicoblos. Hampir bisa dipastikan tidak ikhlas seperti itu. Angel tapi. Dan gak ngono piye. Sapa sing gelem dukung kan gitu kira-kira ya. Mungkin perlu tim sukses barangkali ya. Jadi tim sukses inilah yang mendanai kalau bisa. Kan kita tahu sekarang ini di antara capres-capres itu ada yang uangnya banyak, ada yang kita kenal uangnya tidak seberapa. Ini kalau nggak ada pendukung dari pihak lain yang ingin bagus hasilnya ke depan, ya repot juga. Para jamaah kembali ketiga ini menghindari ketenaran atau popularitas. Para jamaah, kita sebagai orang tua bisa-bisa keliru ketika mendidik anak dalam konteks ini. Masih ingat ketika kita punya anak kecil. Nak, belajar sing temen. Biar jadi orang nomor 1 di kelas. Biar kamu jadi orang terkenal, menjadi orang hebat di kelas. Orang terbaik. Biar ngerti anaknya bapak itu wongnya kayak gini, pinter. Para jamaah itu menyesatkan. Bisa saja anak kemudian sangat termotivasi, belajar sungguh-sungguh, betul sukses, mengatakan, aku orang paling hebat di kelas ini. Sehingga tidak ikhlas. Itu bisa membunuh hati yang ingin ikhlas menjadi tumpas. Tidak bisa lagi. Karena itu para jamaah mendidik anak, jangan seperti itu. Nak, belajar yang sungguh-sungguh nak. Biar kamu menjadi orang pintar. Biar kamu menjadi orang mengerti. Ayo ajak teman-teman juga belajar yang baik. Sama-sama supaya semuanya nilainya bagus. Beda dengan tadi. Kalau yang kedua ini, semangat belajar agar sukses semuanya. Yang tadi, ben dhek dhewe sing paling sukses. Sing paling tenar, sing paling populer. Berbahaya itu. Para jamaah. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang seperti tadi itu. Ada kisah menarik. Kisah ini disampaikan oleh seorang yang sangat dekat Allah. Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang yang hebat ini menceritakan temannya. Dalam pandangan dia, temannya lebih hebat lagi. Namanya Ibnul Mubarak. Jadi suatu saat Hasan Basri ini diajak jalan-jalan dengan Ibnul Mubarak. Dalam perjalanan itu akhirnya merasa kehausan dua orang ini. Lalu Ibnul Mubarak mengajak, ayo kita ke sana itu. Ada sumur yang dikerubuti banyak orang. Banyak yang antri untuk mendapatkan air bersih untuk minum. Akhirnya para jamaah, ulama yang hebat ini, Hasan Al-Basri dan Ibnu Mubarak ikut antri di sana dan tidak ada yang kenal siapa itu Ibnu Mubarak. Sehingga tidak ada yang menghormati sama sekali. Diperlakukan seperti yang lain saja. Ayo antri, jangan mendahului yang lain. Mungkin dalam bahasa Jawa ya didrongkok-drongkok kira-kira. Nah, akhirnya Ibnu Mubarak maju juga ke situ, ikut antri. Begitu keluar dari itu selesai, maka Ibnu Mubarak berkata kepada Hasan Al-Basri, inilah kehidupan. Inilah kehidupan ketika kita tidak dikenal dan tidak disegani orang. Itulah kehidupan. Jadi kehidupan yang bagus, yang bersih adalah ketika kita nggak dikenal orang dan tidak disegani orang. Kebanyakan kita kan kebalikannya. Ingin dikenal orang dan ingin disegani orang. Para jamaah, ini adalah contoh yang sangat indah.
Jadi walaupun dia orang yang sangat terkenal sebenarnya di hadapan Allah dan orang-orang alim kenal siapa itu Ibnu Barak. Tapi suatu saat dia menerobos di kerumunan orang-orang yang tidak kenal sama dirinya. Zaman dulu belum ada televisi sehingga tidak kenal. Mungkin nama itu kenal, siapa Ibnu Barak kenal. Tapi mana wajahnya kayak apa? Tidak ada yang tahu. Justru dia merasa ada kepuasan ketika dia diperlakukan sama dengan yang lain. Diperlakukan sama dengan yang lain. Tidak diunggul-unggulkan, tidak diistimewakan. Inilah kehidupan. Yakni ketika kita tidak dikenal dan tidak disegani. Ini kata Ibnul Mubarak kepada Imam Hasan Al-Basri yang kita kenal luar biasa. Orang yang bernama Hasan Al-Basri adalah ulama yang disegani oleh semua mazhab dalam Islam. Ahlussunnah menghormati, Syiah menghormati. Mazhab apapun menghormati dia. Ya, karena hebatnya orang ini. Syekh atau Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang keempat. Tadi ada 5 ya. Jangan khawatir, sebentar lagi selesai. Kok sama kok kesuwen gitu ya. Ya, saya beritahu, sebentar lagi selesai. Yang keempat adalah tidak terpengaruh komentar orang lain. Jadi kalau ingin jadi orang ikhlas itu, belajarlah lebih dulu untuk tidak gampang merespon ketika ada orang berkomentar bagus ataupun tidak bagus. Tapi para jamaah, orang seperti kita itu kan tidak bisa gitu ya. Coba zaman medsos. Di grup-grup WA atau di Facebook, ketika kita menampilkan atau mengupload sesuatu, harapan kita kan dapat respon baik dari orang. Ketika dia mengatakan jempol, wah bagus ya, bangga kita, jempol, bangga kita, jempol, bangga kita. Tapi begitu jempolnya dibalik, sebagai tanda nggak suka, bagaimana hati kita? Marah tidak? Para jamaah, kalau kita marah ketika dibikin ikan, itu berarti masih belum berhasil ikhlas. Mulailah dari sini. Tidak terpengaruh dengan komentar orang. Wah, kamu itu orang hebat, Mas. Sampean orang yang luar biasa, Mas. Kita belum mengucap alhamdulillah. Boleh, bagus itu. Segala puji hanya untuk Allah. Kemudian kebalikannya, Mas sampean niku ya apa sih kok ingin niku? Gak main blas. Kan marah itu. Enggak usah, terang saja. Terima kasih atas kritiknya. Siapa tahu dengan kritik itu bisa membangunkan diri kita, kemudian bisa bangkit, lalu bisa memperbaiki mungkin yang kita kurang itu. Itu orang bagus. Ketika dipuji, biasa saja. Ketika dicaci, biasa saja. Biasa hidup seperti itu. Para jamaah, jika kita bisa seperti itu baru orang yang akan masuk ke wilayah ikhlas. Ada petunjuk Nabi, para jamaah. Kalau kita mendapatkan suguhan yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, maka bacalah alhamdulillah ditambah dengan alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat ini maka semakin sempurnalah kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Para jamaah, misalnya di antara kita sukses membangun usaha. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini kebaikan-kebaikan berikutnya akan terus semakin bagus. Ungkapkan itu. Suatu ketika kita mendapatkan ujian, mungkin tiba-tiba banyak orang mencaci maki pada kita. Ungkapkan saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Karena apa?
sesuatu yang terjadi pasti sudah diketahui oleh Allah. Dan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan, bisa jadi Allah ingin mengajari kita menjadi orang yang lebih dewasa. Diberi musibah, diberi kritikan sana sini, biar kita semakin sadar. Jadi segala sesuatu terjadi bisa kita ungkap, kita respon dengan ucapan Alhamdulillah. Kalau yang tadi yang menyenangkan, kita ingin lebih bagus lagi, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau yang kita terima kok nggak bagus, kita nggak seneng, ucapkan lagi Alhamdulillah ala kulli hal. Itu hadis Nabi. Para jamaah, insyaallah kalau kita bisa memposisikan diri tidak gampang terpengaruh dengan komen-komen yang macam-macam itu, insyaallah kita akan mengarah pada kehidupan yang ikhlas. Yang terakhir para jamaah, supaya kita bisa ikhlas, bergaulah dengan orang-orang soleh. Apa hubungannya? Kalau kita sering ketemu dengan orang-orang soleh, yang kita lihat adalah kehidupan yang indah yang ditampilkan oleh orang-orang soleh itu. Orang soleh itu hampir bisa kita pastikan ya, ketika mengamalkan kebaikan pasti dia ikhlas. Namanya orang soleh. Dan orang soleh itu kita perlukan tausiah-tausiahnya, doa-doanya. Sering-sering minta doa pada orang soleh. Tolong Ustadz, tolong Kiai, tolong Mas. Siapapun yang kita anggap baik, doakan saya agar bisa ikhlas, agar saya tetap sehat lahir batin, agar saya bisa istiqomah dalam beramal soleh. Para jamaah, insya Allah kalau kita senang berkumpul dengan orang-orang soleh, paling tidak ibarat kita mendekati orang yang jualan minyak wangi, andaikan tidak beli, paling tidak ikut merasakan harumnya minyak wangi itu. Ada ungkapan kebalikannya. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, itu bisa menular kita juga ikut jadi tidak baik. Su'ul khuluq yu'ti. Akhlak yang tidak baik itu bisa menular kepada yang lain. Maka hati-hatilah. Nah, salah satu contoh para jamaah, kumpul dengan orang soleh itu adalah suka datang ke masjid. Suka datang ke masjid. Umumnya orang-orang yang suka datang ke masjid adalah umumnya orang-orang soleh. Paling tidak niatnya. Umumnya orang datang ke masjid, umumnya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Umumnya ya. Nah, sehingga yang kita lihat adalah orang-orang baik, wajah-wajah calon penghuni surga, dan seterusnya. Nah, begitulah para jamaah. Kembali saya sampaikan bahwa belajar ikhlas itu tidak mudah. Karena itu kita cobakan tadi itu, coba lakukan 5 hal tadi itu. Yang pertama, setiap hari berdoalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Ya, ini kunci ini. Kita sadar bahwa kita orang lemah. Ya. Nah, Allah kita minta, karena Allah kan Maha Kuasa. Bisa apa saja Allah itu. Maka kita minta, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa ikhlas. Nah, kemudian berikutnya tadi adalah usahakan setiap melakukan kebaikan selama mungkin disembunyikan. Selama mungkin disembunyikan. Jika tidak, ya ini memang lebih berat. Amalan yang tidak bisa kita sembunyikan itu memang berat untuk bisa ikhlas itu. Tapi kita berlatih dari yang bisa disembunyikan dulu. Kita coba disembunyikan. Jadi yang kita inginkan hanya Allah yang meridhai amal-amal baik kita itu.
Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak takut dengan komentar. Tidak takut dengan komentar orang. Mau memuji, memaki, silahkan. Kemudian tidak ingin populer. Tidak ingin tenar ketika melakukan kebaikan. Dan yang kelima tadi adalah suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah, jika kita melakukan 5 hal ini, Allah akan membantu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mukhlis, yang mukhlasin atau mukhlisin. Mukhlasin artinya yang diberikan keikhlasan. Mukhlisin, orang sudah menjadi ikhlas. Saya kira kita semua ingin menjadi kelompok orang-orang ini. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua kekuatan untuk bisa ikhlas. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoinya. Kita mohon kepada Allah semoga pada saatnya nanti kita semua bisa mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.